Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Jadi di video ini kami akan menjelaskan materi mengenai The Production Cycle. Jadi The Production Cycle itu membahas gambaran umum bagaimana perusahaan mengelola atau memproses pembuatan produk, mulai dari perencanaan, pengelolaan bahan baku, hingga produk jadi. Dalam bab ini dijelaskan aktivitas-aktivitas utama dalam produksi, aliran informasi yang terlibat, serta hubungan siklus produksi dengan bagian lain seperti penjualan, pembelian, dan keuangan. Selain itu, juga dibahas bagaimana perusahaan dapat mengontrol proses produksi agar berjalan dengan efisien dan menghasilkan informasi biaya yang akurat. Sebelum kami bahas lebih mendalam mengenai materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kumoria dengan NPM akhir 190, yang kedua ada Nadia Kartika Ardiana dengan NPM akhir 206, yang ketiga ada Joanna Sarah Sirait dengan NPM akhir 328, yang keempat ada Azahra Natasha dengan NPM akhir 360, dan yang terakhir ada Natasha Pestaria Simanulang dengan NPM akhir 097. Materi yang pertama yaitu pengertian dari production cycle. Jadi, production cycle adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang oleh perusahaan untuk membuat produk. Kegiatan ini tidak hanya mencakup proses produksi, tapi juga pengolahan data dan informasi yang berkaitan, mulai dari perencanaan hingga produk selesai dibuat. Siklus produksi juga tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dengan bagian lain dalam perusahaan, yaitu siklus pendapatan yang memberikan informasi seperti pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan. Lalu ada siklus pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian bahan baku. Lalu siklus sumber daya manusia yang menyediakan informasi tentang tenaga kerja dan biayanya, serta sistem buku besar yang mencatat dan mengolah biaya produksi untuk laporan keuangan. Selanjutnya yaitu Production Cycle Context Diagram. Dalam siklus produksi, terdapat hubungan dengan bagian lain melalui input dan output informasi. Yang pertama adalah revenue cycle. Siklus produksi menerima informasi berupa pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan. Informasi ini digunakan sebagai dasar untuk merencanakan jumlah produksi serta menentukan tingkat persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah expenditure cycle, yaitu siklus produksi memperoleh informasi mengenai pembelian bahan baku dan biaya lain-lain yang termasuk dalam overhead produksi. Informasi ini membantu memastikan bahwa proses produksi memiliki sumber daya yang cukup dan biaya dapat dikendalikan. Nah, yang ketiga, sebagai output, siklus produksi menghasilkan beberapa informasi penting. Informasi mengenai barang jadi akan dikirim ke revenue cycle untuk proses penjualan. Selain itu, informasi kebutuhan tenaga kerja akan dikirim ke bagian sumber daya manusia. Dan yang terakhir, data mengenai biaya barang yang diproduksi akan disampaikan ke sistem buku besar untuk keperluan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Oke, pada slide ini kita akan membahas basic production cycle activities atau aktivitas dasar dalam siklus produksi. Secara umum ada 4 aktivitas utama yang saling berhubungan. Yang pertama adalah produk design atau desain produk. Di tahap ini, perusahaan merancang produk yang akan dibuat, mulai dari bentuk, fungsi, hingga bahan yang digunakan. Desain ini sangat penting karena akan menentukan kualitas dan biaya produksi. Yang kedua, ada planning and scheduling. Pada tahap ini, perusahaan merencanakan kapan produksi dilakukan, berapa jumlah yang harus diproduksi, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Tujuannya agar produksi berjalan efisien dan tidak terjadi kekurangan atau kelebihan produksi. Yang ketiga, ada production operation. Ini adalah tahap pelaksanaan produksi secara langsung di pabrik. Di sini, bahan baku diolah menjadi barang jadi sesuai dengan desain yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah cost accounting. Pada tahap ini, perusahaan menghitung dan mencatat semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Informasi ini penting untuk menentukan harga jual dan mengukur efisiensi produk. Jadi, keempat aktivitas ini sangat terhubung dan membentuk satu siklus produksi yang lengkap. Baik, selanjutnya kita akan membahas Production Cycle Information System, yaitu menjelaskan tentang sistem informasi dan siklus produksi. Yang pertama adalah ERP System atau Enterprise Resource Planning. Sistem ini mengintegrasikan data operasional dan keuangan dari berbagai bagian perusahaan. Dengan ERP, semua data menjadi terpusat sehingga lebih mudah diakses dan dianalisis. Yang kedua ada Bill of Materials atau BOM file.
BOM ini berisi daftar semua komponen atau bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Jadi bisa dibilang ini adalah resep dari sebuah produk. Yang ketiga ada operation list file. File ini berisi langkah-langkah atau proses yang harus dilakukan untuk memproduksi suatu barang. Jadi, tidak hanya tahu bahan apa saja, tapi juga bagaimana cara membuatnya. Dan yang keempat ada CIM interface atau Computer Integrated Manufacturing. Sistem ini mengirimkan instruksi langsung ke mesin atau workstation di pabrik, sekaligus mengumpulkan data terkait biaya dan proses produksi secara real-time. Kesimpulannya, sistem informasi ini membantu perusahaan agar proses produksi lebih terorganisir, efisien, dan terkontrol dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas General Threat and Control. Di sini, kita akan membahas ancaman umum dalam sistem produksi dan cara mengendalikannya. Ancaman pertama adalah data master yang tidak akurat atau tidak valid. Data master ini sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam produksi. Jika datanya salah, maka seluruh proses produksi juga bisa salah. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan menggunakan beberapa kontrol. Yang pertama, Data Processing Integrity Control, untuk memastikan data diproses dengan benar. Yang kedua, pembatasan akses ke data master, yaitu agar tidak semua orang bisa mengubah data. Dan yang terakhir, review perubahan data, yaitu setiap perubahan harus diperiksa kembali. Ancaman kedua adalah kebocoran informasi sensitif. Misalnya, desain produk atau data biaya bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Pengendaliannya adalah dengan akses kontrol, yaitu membatasi siapa saja yang boleh mengakses data. Ada encryption, yaitu mengenkripsi data agar tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Jadi, pengendalian ini bertujuan untuk menjaga keakuratan data dan keamanan informasi perusahaan. Oke, pada slide ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ancaman dan pengendalian pada slide sebelumnya. Ancaman ketiga adalah kehilangan atau kerusakan data. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan sistem, virus, atau bahkan bencana seperti kebakaran dan banjir. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu melakukan backup data secara rutin agar data bisa dipulihkan jika hilang. Kemudian, perusahaan harus memiliki disaster recovery plan, yaitu rencana pemulihan sistem jika terjadi gangguan besar. Selain itu, ada konsep penting untuk segregation of duties atau pemisahan tugas. Artinya, setiap karyawan hanya diberi akses sesuai dengan tugasnya saja. Tujuannya adalah untuk mencegah kecurangan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan keamanan sistem. Jadi, dengan adanya pemisahan tugas, tidak ada satu orang yang memiliki kendali penuh atas seluruh proses, sehingga resiko bisa diminimalisir. Pada tahap awal siklus produksi, kita masuk ke aktivitas yang pertama, yaitu desain produk. Namun sebelum masuk ke teknis manufaktur, kita harus memastikan dulu pondasi datanya itu sudah aman. Nah, ada dua ancaman sistemik yang kita hadapi di sini. Yang pertama yaitu inaccurate or invalid master data. Jika data master seperti spesifikasi bahan atau ukuran salah, maka seluruh unit yang sudah diproduksi akan cacat. Pengendaliannya tidak hanya soal ketelitian, tetapi juga data processing integrity controls atau pemeriksaan otomatis oleh sistem, serta pembatasan akses atau access restriction agar hanya pihak tertentu saja yang bisa mengubah data tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu unauthorized disclosure of sensitive information, yaitu desain produk adalah aset intelektual yang paling berharga. Jika bocor ke kompetitor, maka perusahaan akan kehilangan keunggulan kompetitifnya. Nah, solusinya adalah dengan enskripsi data pada level basis data dan kontrol akses yang ketat, agar informasi desain tidak keluar dari lingkup internal perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke Key Product Design Documents. Nah, untuk menerjemahkan sebuah ide menjadi barang nyata, aktivitas desain produk wajib menghasilkan dua dokumen utama yang menjadi standar operasional di pabrik. Yang pertama yaitu Bill of Materials atau BOM. Ini bukan sekadar daftar belanja. Nah, BOM ini adalah dokumen hierarkis yang memspesifikkan secara detail mulai dari part number, deskripsi barang, hingga jumlah presisi setiap komponen. Nah, tanpa BOM yang akurat, departemen pembelian tidak akan tahu apa yang harus dipesan dan lini
perakitan tidak akan tahu apa yang harus dipasang. Nah, kemudian yang kedua yaitu operation list. Jika BOM adalah bahannya, maka operation list adalah resep dan tekniknya. Nah, dokumen ini merinci alur kerja atau workflow, langkah demi langkah, kemudian mesin atau alat spesifik apa yang harus digunakan, hingga durasi waktu yang ditetapkan untuk setiap tahap. Nah, ini adalah dasar untuk mengukur efisiensi kerja di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke product design, risk and control, or financial perspective. Nah, seringkali ada anggapan bahwa desain adalah urusan dari insinyur saja. Namun, di slide ini kita melihat mengapa akuntan memiliki peran vital dalam desain produk ini. Nah, ancaman terbesar di sini adalah poor product design, desain yang tidak efisien, misalnya terlalu banyak menggunakan komponen unik yang tidak sesuai dengan standar, atau desain yang rentan rusak, akan mengakibatkan pembengkakan biaya produksi dan biaya garansi yang sangat besar. Nah, data menunjukkan bahwa 65% hingga 80% dari total biaya produk yang sudah terkunci atau ditentukan pada tahap desain ini. Nah, jika salah desain, efisiensi di tahap produksi manapun tidak akan bisa menyelamatkan biaya tersebut. Oleh karena itu, akuntan harus melakukan analisis biaya terhadap pilihan desain dan melakukan proyeksi terhadap biaya waranti serta perbaikan di masa depan sebelum desain tersebut difinalisasi. Selanjutnya kita masuk ke activity yang kedua, yaitu planning and scheduling. Setelah desain selesai, kita masuk ke bagian perencanaan dan penjadwalan. Nah, tujuan strategisnya adalah untuk mencapai keseimbangan yang sempurna, yaitu memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu, tetapi dengan level inventaris atau bahan baku dan barang jadi yang sekecil mungkin, agar modal itu tidak mengendap di gudang. Nah, ada dua metodologi besar yang bisa dipilih oleh perusahaan. Yang pertama yaitu MRP2 atau Manufacturing Resource Planning, sering disebut sebagai Post Manufacturing. Nah, sistem ini tuh mengandalkan prediksi atau forecast permintaan di masa depan untuk menjadwalkan produksi. Nah, kita mendorong barang masuk ke proses produksi berdasarkan rencana jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua yaitu Lean Manufacturing, kebalikan dari MRP2. Ini adalah Pull Manufacturing. Nah, produksi hanya dipicu oleh adanya pesanan nyata dari pelanggan. Nah, fokus utamanya adalah menghilangkan segala bentuk pemborosan dan meminimalkan stok barang dalam proses atau WIP serta barang jadi. Nah, perusahaan yang menerapkan ini biasanya memiliki perputaran modal yang lebih cepat dan efisien. Oke, jadi kita masuk ke slide 13 tentang dokumen perencanaan produksi. Nah, dalam proses produksi ini ada beberapa dokumen yang penting digunakan. Nah, yang pertama yaitu Master Production Schedule atau MPS. Ini adalah jadwal utama yang menentukan berapa banyak produk yang akan dibuat dan kapan produksi harus dilakukan. Lalu yang kedua ada Production Order, yaitu surat perintah resmi untuk memproduksi sejumlah produk tertentu. Lalu yang ketiga, Material Requisition. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai izin untuk mengambil bahan baku dari gudang ke pabrik. Dan yang terakhir yaitu Move Ticket, yaitu dokumen yang mencatat perpindahan komponen atau suku cadang di dalam pabrik dari satu area ke area lain. Kita lanjut ke slide 14 yaitu operasi produksi. Nah, di era modern ini, produksi ini sudah sangat dibantu oleh teknologi. Nah, ada yang namanya Computer Integrated Manufacturing atau CIM, yaitu penggunaan robot dan mesin yang dikendalikan komputer dalam proses produksi ini. Ini membuat prosesnya ini menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, dampak operasionalnya pun besar. Terjadi penggeseran dari produksi massal ke manufaktur berbasis pesanan khusus. Nah, artinya produk ini bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, selain itu ada teknologi baru seperti 3D printing dan sensor lot atau yang disebut dengan Industrial Internet of Things yang digunakan untuk pemeliharaan preventif. Sekarang kita lanjut ke ancaman dan kontrol dalam operasi produksi.
Nah, dalam operasi produksi ini ada beberapa ancaman yang perlu diwaspadai, antara lain pencucian inventaris dan aset tetap, kinerja yang buruk, investasi tidak optimal pada aset tetap, lalu serta gangguan operasional seperti bencana alam maupun serangan cyber. Nah, untuk mengatasinya dibutuhkan berbagai kontrol, yaitu kontrol akses fisik ke area produksi, dokumentasi lengkap setiap pergerakan inventaris, pemisahan tugas antara pihak yang menyimpan aset dengan yang mencatatnya, lalu pelatihan karyawan, dan tentu saja asuransi yang memadai untuk melindungi aset perusahaan. Nah, yang terakhir itu akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini punya 3 tujuan utama. Yang pertama ini menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Nah, yang kedua memberikan data yang akurat agar perusahaan ini bisa membuat keputusan penetapan harga yang tepat. Lalu yang ketiga mengumpulkan informasi untuk menghitung nilai inventaris dan harga pokok penjualan atau HPP. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu Cost of Goods Sold atau COGS. Nah, dalam penerapannya ada 2 metode pembebanan biaya. Yang pertama, job order costing yang digunakan untuk produksi dalam batch atau pesanan spesifik. Dan ada proses costing yang digunakan untuk produksi massal item-item yang sejenis. Nah, itulah gambaran lengkap dari slide 13 sampai slide 16. Baik, selanjutnya kita masuk ke cost data collection. Di sini ada 4 poin, yaitu raw materials, use of barcodes and RFID tags to track usage. Yang kedua ada direct labor, use of online terminals or code ID cards to record time spent on each task. Yang ketiga ada machine and equipment usage, data collected at each production step trucks connected computer system. Dan yang terakhir ada manufacturing overhead, costs that are not feasible to trace directly to specific jobs, utilities, rent, or factory insurance. Jadi pada slide ini kita akan membahas bagaimana perusahaan ini mengumpulkan data biaya secara teknis di lantai produksi. Akurasi data di sini tuh sangat krusial karena akan menentukan keakuratan laporan keuangan kita. Nah, yang poin pertama ada bahan baku atau raw materials. Di era industri modern ini, kita tidak lagi mencatat pemakaian bahan secara manual dengan kertas. Kita menggunakan teknologi barcode atau RFID. Nah, setiap kali bahan diambil dari gudang, sistem akan memindai kode tersebut secara otomatis sehingga saldo inventaris itu berkurang secara real time dan biaya bahan langsung dibebankan ke pesanan produksi yang bersangkutan. Yang kedua ada tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, untuk melacak biaya tenaga kerja, karyawan menggunakan kartu identitas berkode atau terminal online. Mereka melakukan clock in saat mulai mengerjakan tugas tertentu dan clock out saat mereka selesai. Nah, ini tuh memungkinkan kita menghitung secara presisi berapa biaya upah yang harus dialokasikan pada satu unit produk. Lalu yang ketiga ada penggunaan mesin dan peralatan. Nah, karena kita menggunakan sistem CIM atau Computer Integrated Manufacturing, setiap mesin memiliki sensor yang mencatat durasi operasional. Data ini langsung terkirim ke sistem akuntansi untuk menghitung penyusutan dan biaya operasional mesin. Lalu yang keempat ada overhead manufaktur. Nah, terakhir adalah biaya overhead, yaitu dia itu biaya-biaya yang tidak bisa ditempelkan langsung ke satu produknya secara spesifik, seperti biaya listrik pabrik, sewa gedung, atau asuransi. Nah, biaya ini biasanya dikumpulkan dalam satu kelompok dan nantinya akan dialokasikan menggunakan metode tertentu yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Ada ABC atau Activity Based Costing. A costing system designed to trace costs to the activities that create them. Benefits of ABC or activity-based costing ini ada 3. Yang pertama, more accurate overhead allocation by identifying cost drivers.
Yang kedua, better product mix and pricing decisions. Yang ketiga ada enhanced management ability to control total cost. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode akuntansi biaya yang lebih canggih, yaitu activity based costing atau ABC. Nah, secara tradisional, perusahaan itu sering membagi biaya overhead secara rata saja. Namun, hal itu seringkali tidak akurat. Nah, metode ABC ini hadir untuk memperbaiki itu dengan prinsip aktivitaslah yang menyebabkan biaya. Cara kerja ABC ini itu dengan mengidentifikasi aktivitas apa saja yang terjadi di pabrik. Misalnya aktivitas menyetel mesin, aktivitas pemeriksaan kualitas, atau aktivitas penanganan bahan. Setiap aktivitas ini memiliki cost driver atau pemicu biayanya. Contohnya itu jika produk A itu membutuhkan 10 kali penyetelan mesin, sedangkan produk B itu hanya butuh 1 kali, maka produk A itu harus menanggung biaya penyetelannya yang lebih besar. Nah, manfaat utama metode ABC ini itu alokasi menjadi lebih akurat. Jadi kita jadi tahu nih biaya sebenarnya dari setiap produk. Lalu ada keputusan harga, yaitu kita tidak akan salah menentukan harga jual. Seringkali produk yang terlihat menguntungkan ternyata dia tuh rugi jika biaya aktivitasnya dihitung dengan benar. Lalu ada pengendalian biaya. Manajemen bisa melihat aktivitas mana yang tidak efisien dan mencoba menguranginya. Oke, selanjutnya kita masuk ke performance metrics. Throughput, a measure of production effectiveness representing the number of good units produced in a specific period of time. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu productive capacity dikali productive processing time dikali yield. Quality control cost divided into 4 categories. Number 1, prevention cost. Number 2, inspection cost and internal failure cost and external failure cost. Di sini kita masuk ke innovative performance matrix, yaitu metrik kerja inovatif. Di sini kita membahas bagaimana kita mengukur keberhasilan siklus produksi, bukan hanya dari sisi uang, tetapi juga dari sisi efisiensi operasional dan kualitas. Yang pertama ada throughput atau ukuran efektivitas. Throughput adalah metrik yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan unit produk yang bagus atau layak dijual dalam periode waktu tertentu. Rumusnya itu melibatkan 3 faktor. Yang pertama ada kapasitas produktif, yaitu seberapa banyak yang bisa dihasilkan oleh mesin. Yang kedua yaitu waktu pemprosesan, jadi seberapa cepat kita bekerja. Lalu yang ketiga ada yield atau hasil, jadi persentase produk yang tidak dicatat. Jika salah satu dari 3 ini rendah, maka throughput kita akan buruk, yang artinya ada inefisiensi di pabrik. Lalu selanjutnya ada biaya pengendalian kualitas atau quality control cost. Nah, dalam akuntansi modern, kita membagi biaya kualitas menjadi 4 kategori untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu biaya pencegahan, yaitu biaya untuk mencegah kesalahan seperti pelatihan karyawan. Lalu ada biaya inspeksi, biaya yang untuk menguji produk agar barang cacat tidak sampai ke tangan konsumen. Lalu ada biaya kegagalan internal, biaya yang muncul jika produk cacat ditemukan sebelum dikirim seperti pengerjaan ulang. Lalu ada biaya kegagalan eksternal. Nah, ini tuh yang paling berbahaya. Jadi jika barang cacat sampai ke pelanggan seperti klaim garansi, pengembalian barang, dan rusaknya reputasi perusahaan. Dengan memantau metrik ini, perusahaan itu tidak hanya fokus pada memproduksi barang sebanyak-banyaknya, tetapi perusahaan itu juga memastikan prosesnya efisiensi dan kualitas produknya terjaga. Baik, sekian materi pada chapter 16 yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan berkata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.